Bismillah, sahabat. Kenapa kita mesti mempelajari ilmu waris? Saya tuliskan di dalam buku ini, bagi waris tanpa ribut tanpa ribut. Yang pertama adalah karena kefarduannya yang sangat jelas dalam Al-Quran. Kalau sholat saja Allah biasanya paling memakai bahasa akimis sholah atau kitab mauquta. Atau puasa misalnya kutiba alaikumusiyam. Cuman seperti itu. Tapi beda dengan ilmu waris, Allah sampai memakai berbagai macam bahasa yang menunjukkan betapa fardunya, betapa wajibnya. Misalnya Allah pakai bahasa nasibam mafruḍo, pembagian yang diwajibkan. Faridatan minallah, kewajiban dari Allah. Yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian. Maka terlihat sangat ditekankan Allah bahwa mempelajari, membagi warisan sesuai aturan Al-Quran ini adalah sangat wajib, sangat fardu. Maka marilah kita belajar bersama ilmu waris ini. Nah, yang kedua sahabat, kenapa kita mesti mempelajari ilmu waris? Karena Allah mengancam siapapun yang tidak membagi warisan sesuai aturan Al-Quran dengan neraka. Allah menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-14, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia melanggar aturan Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Ayat ini Allah cantumkan setelah menyampaikan aturan waris dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang tidak membagi warisan sesuai aturan Al-Quran dan As-Sunnah, Allah telah menjanjikan, menyediakan buat orang ini neraka jahanam. Yang ini juga menunjukkan bahwa membagi warisan tidak sesuai aturan Al-Quran berdosa besar. Yang ketiga sahabat, kenapa kita mesti mempelajari ilmu waris? Karena walaupun dia bukan setiap hari kita menemuinya, nggak kayak sholat kan ya, nggak kayak adab akhlak memang. Tapi bagaimanapun kita pasti akan menemuinya. Kenapa kita pasti menemuinya? Karena yang namanya kematian adalah hal yang niscaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, bernyawa pasti akan mati. Dan kita nggak tahu kapan kita akan mati ini. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Maka sahabat, kita, kalaupun bukan kita, ya mungkin orang yang kita cintai, kenalan kita, keluarga kita yang bisa mendahului kita, maka untuk mempersiapkan kematian ini agar kita lebih siap, agar kita lebih berkah harta yang ditinggalkan, maka marilah kita semuanya mempelajari ilmu waris ini agar kita nggak kaget saat tiba-tiba datang kematian. Alasan yang keempat sahabat, kita mesti mempelajari ilmu waris karena ketika kita tidak mempelajari ilmu waris yang kemudian nanti ada kenalan kita, keluarga kita yang tidak sesuai aturan Al-Quran dibagikan warisannya, maka warisannya akan menjadi harta yang haram. Kenapa jadi harta yang haram? Karena ketika seseorang kembali kepada Allah meninggal dunia, maka hartanya yang awalnya dititipkan Allah kepada dia kembali kepemilikan yang aslinya kepada Allah. Ketika Allah kepemilikan harta itu kembali kepadanya, maka dia sudah mengatur bagaimana seharusnya dibagikan harta orang yang meninggal ini. Nah, ketika harta orang yang meninggal ini tidak dibagikan sesuai dengan kehendak si pemiliknya, maka harta orang yang meninggal ini kemudian menjadi harta yang haram. Disinilah sayang sekali. Awalnya harta warisan itu adalah harta yang halal, maka kemudian menjadi harta yang haram. Ketika menjadi harta yang haram, maka ada banyak sekali dampak negatif dari harta yang haram ini. Termasuk akan membawa keburukan ke dalam rumah tangga, perbuatan akan menjadi banyak kemaksiatan di dalamnya, doa nggak akan dikabulkan, dan pasti akan kembali kepada neraka mereka yang memakan harta yang haram ini. Alasan yang kelima sahabat, kenapa kita mesti mempelajari ilmu waris? Karena ketika warisan tidak dibagikan sesuai aturan Al-Quran, maka ini adalah juga bentuk kedurhakaan ahli waris kepada si mayit atau kepada orang yang meninggal dunia. Kenapa durhaka? Orang yang meninggal dunia ini dulu ketika dia masih hidup nyari hartanya dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Tapi ketika tidak dibagikan warisan sesuai aturan syariat, maka harta itu menjadi harta yang haram. Ketika yang di dalam kubur ini tahu hartanya jadi harta yang haram karena tidak dibagikan sesuai aturan syariat, maka akan membuat yang di dalam kubur ini marah, kecewa, kesel dengan keluarganya. Nah, disinilah kemudian letak kedurhakaan mereka yang tidak membagikan aturan waris sesuai aturan syariat karena mereka tidak belajar dulu sebelumnya. Nah, yang keenam sahabat, kenapa kita mesti mempelajari ilmu waris? Kita akan menyadari dengan mempelajari ilmu waris ini bahwa Islam ini adalah ilmu agama yang begitu sempurnanya.
Kenapa begitu sempurna? Karena semua hal diatur dalam Islam. Hanya agama Islamlah yang mengatur aturan waris ini. Sementara agama-agama yang lain tidak ada yang mengatur aturan waris sampai sebegitu detailnya. Maka ini membuktikan bahwa Islam ini bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan manusia, ini memang benar-benar dari Allah. Karena hanya Allah sajalah yang bisa mengatur atau menurunkan aturan yang sebegitu indah dan sebegitu detailnya seperti ilmu waris ini. Nah yang ketujuh, kenapa kita mesti mempelajari ilmu waris? Karena ilmu ini sebegitu mulianya. Kenapa sebegitu mulianya? Karena biasanya aturan-aturan dalam Al-Quran hanya dijelaskan Allah secara global, secara garis besarnya aja. Misalnya kayak sholat, akimis sholah, tegakkanlah sholat. Zakat, wa'atuz zakah misalnya. Ya sedikit ada penjelasan selain itu. Tapi ilmu waris ini Allah jelaskan secara detail dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 176 itu sampai seper-sepernya Allah jelaskan. Ibu, bapak dapat seberapa Allah jelaskan. Suami, istri dapat seberapa Allah jelaskan. Anak dapat seberapa Allah jelaskan. Ini menunjukkan ilmu ini begitu mulianya sampai Allah menjelaskan begitu rincinya menjelaskan tentang ilmu ini dalam Al-Quran. Hingga di dalam sunnah dan ijma atau qiyas yang lainnya itu hanya menjelaskan sedikit yang tidak ada dalam Al-Quran. Sangat berbeda dengan ilmu yang lain.